Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini singkat ini akan dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosotipuro. Renungan singkat ini saya beri judul Tongkat Didikan. Ayat inti renungan ini saya ambil dari 1 Raja-Raja 1 ayat 5 sampai 10. Sebelum renungan ini saya sampaikan, mari terlebih dahulu kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami datang kembali mengucapkan puji, syukur dan terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang malam peristirahatan kami. Tuhan, berilah hamba-Mu kemampuan, hikmat akal budi agar kami dapat menyampaikan sedikit firman-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam sehat sejahtera. Renungan pagi hari ini saya ilustrasikan kisah nyata dan kami ilustrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah nyata seorang tetangga, seorang yang kaya raya yang memanjakan anaknya dengan kekayaan harta yang diberikan Tuhan. Keluarga ini begitu mampu untuk membelikan apa saja untuk anak laki-lakinya. Suatu hari, anak ini benar-benar semakin tidak dapat terkendalikan. Sekalipun kedua orang tuanya memberikan yang bukan suatu kebutuhannya. Namun anak ini begitu bahagianya untuk menikmati berkat-berkat dan kekayaan orang tuanya. Sehingga suatu kali anak ini beranjak dewasa dan dia meminta sebuah mobil untuk dipamerkan pada teman-temannya, plus dengan ancaman bunuh diri. Dan bila semuanya itu tidak terpenuhi keinginannya, saking seringnya ancaman itu, akhirnya orang tuanya mengabaikan dalam hal yang sebesar ini. Tapi kenyataannya memang anak ini sudah tidak terkendali lagi. Ia pun bunuh diri. Kisah nyata yang tragis ini berawal dari orang tua yang punya pemikiran yang salah tentang cara mendidik anak dengan memanjakan yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, apakah hanya memanjakan anak-anak dengan segala harta dan kenikmatan dunia, namun kita tidak mendidik mereka agar takut akan Tuhan? Ini dalam kisah nyata di dalam dunia. Dan ayat inti yang saya ambil dari kisah 1 Raja-Raja, dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 5 sampai 10 tercatat bagaimana Raja Daud pun tidak pernah menegur anaknya Adonia selama hidup anaknya. Dalam ayat 6 kita balik kembali, sehingga anaknya meninggikan dirinya. Kita balik ke ayat ke-5, dan berniat untuk mengangkat dirinya menjadi raja menggantikan Raja Daud. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita boleh memanjakan anak-anak kita dengan harta kekayaan yang diberikan Tuhan sehingga melalaikan didikan Tuhan yang sangat penting? Karena anak-anak yang dipercayakan pada kita adalah harus
mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita dapat mengajarkan didikan itu dan mendisiplin anak-anak dengan rajin sedini mungkin. Ayat itu terdapat saya ambil dalam Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati anak muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci pada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Amsal 13 ayat 24. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat dan senantiasa menyertai kita orang-orang tua, sehingga memampukan kita untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga renungan yang singkat ini akan membawa kita semakin hari semakin dekat pada Tuhan dan mendidik anak-anak kita kembali kepada Tuhan, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.